sebuah bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Terkait dengan penonaktifan yang bersangkutan, kita menganut azas praduga tak bersalah, memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat menjelaskan dan mengklarifikasi sesuai dengan fakta dan data yang ada. Itu kami berharap masalah ini dapat selesai dengan baik dan secepat-cepatnya bagi semua pihak. Berikutnya, kami sangat menghormati dan menjunjung tinggi keadilan dan apa yang menjadi tugas daripada aparat penegak hukum. Dalam hal ini KPK, kami menghormati dan menghargai dan juga memberikan peran luas-luasnya pada pihak KPK untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan seluruh rangkaian daripada pemeriksaan atas kasus di Salatiga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu diserang fitnah oleh buzzer-buzzer istana bahwa Anies telah melakukan praktek korupsi. Namun, ketika hal tersebut di cross-check secara benar, maka Anies Baswedan merupakan salah satu gubernur di Indonesia paling bersih. Bahkan, ia melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi di jajarannya. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Ibu Kota. Anies menjelaskan, lembaga anti rasuah ibu kota ini tugasnya untuk membantu gubernur di dalam mengawasi, memantau praktek-praktek yang terjadi di DKI Jakarta. Bila terjadi masalah, maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus-menerus melakukan peningkatan atau improvement atas sistem tersebut. Anies menyebutkan ada 3 unsur penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. 3 unsur tersebut menyebabkan orang melakukan korupsi. Ia menggarisbawahi bahwa orang yang melakukan korupsi karena tuntutan kebutuhan, karena keserakahan, dan korupsi karena sistem korupsi. Ia menjelaskan, persoalan kebutuhan itu dapat diselesaikan dengan memberikan pendapatan yang cukup untuk biaya hidup yang layak. Kalau kebutuhan hidup layak tidak bisa dipenuhi di tempat dia bekerja, maka tanggung jawab di rumah yang harus ditunaikan. Dia harus mencari peluang lain untuk bisa menutupi kebutuhannya. Bila peluang yang ditemukannya itu merupakan kegiatan di kantor untuk tambahan, masih aman. Tapi bila kewenangan yang dimilikinya kemudian dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Hal kedua, korupsi karena keserakahan. Menurut Anies, serakah itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Maka cara menghadapinya adalah dengan hukuman yang berat, sanksi yang tegas, sanksi yang tidak pandang bulu ini yang kemudian menjadi solusi. Ketiga, soal sistem. Menurutnya, sistem ini adalah situasi di mana bukan karena kebutuhan, bukan karena keserakahan, tapi karena proses yang dikerjakannya. Kondisi yang dihadapinya bisa membuat dinilai bahkan terjebak di dalam praktek korupsi. Ini yang perlu solusi sistemik. Disinilah terus-menerus harus dicari terobosannya dan mereka-mereka yang memiliki niat untuk melakukan korupsi. Gara-gara inilah kemudian KPK mengapresiasi Anies Baswedan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan patut diacungi jempol karena mengambil sikap tegas dengan cepat memberhentikan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya
Yorise Pinontoan, yang juga anak buah Ahok ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Publik langsung mengapresiasi langkah cepat Anies, bahkan menuntut sudah saatnya Anies Baswedan melakukan bersih-bersih jajaran pejabat di DKI Jakarta, termasuk pejabat di BUMD. Banyak haters Anies mempertanyakan apakah Anies Baswedan terlibat. Pertanyaan ini sama ketika seorang menteri atau dirut BUMN ditangkap KPK. Apakah presiden juga terlibat? Dua pertanyaan ini satu jawaban. Jawabannya tidak. Karena itu, Presiden tidak segan dan tidak ada beban untuk memecat menteri. Begitu juga Gubernur DKI Jakarta tidak akan ada beban untuk mencopot Dirut BUMD. Lebih tidak ada beban lagi karena Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya diangkat sejak 2016 sebelum Anies menjadi gubernur. Artinya Anies profesional. Ketegasan Gubernur DKI Jakarta memberi kesan bahwa ia sama sekali tidak tahu apalagi terlibat. Gubernur DKI Jakarta patut berterima kasih kepada KPK karena ditunjukkan siapa saja pejabat dan pegawai yang terindikasi bermasalah di Pemprov DKI Jakarta. Meski sudah di briefing ribuan kali, dikasih petunjuk dan diawasi, tetap saja pengawasan kepala daerah itu terbatas. Sebagaimana Presiden punya keterbatasan yang sama dalam mengawasi menterinya, Menteri BUMN juga terbatas dalam mengawasi jajaran direksi di BUMN. Atas keterbatasan inilah perlu pihak ketiga yang membantu mengawasi. Bisa rakyat, bisa LSM, bisa akademisi, terutama para penegak hukum. Proses hukum masih berjalan. Semua pihak mesti menghormati proses ini. Sampai saatnya nanti, hakim akan membuat keputusan. Rakyat berharap hakim membuat keputusan yang tepat, proporsional, adil, dan tegas. Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ambil sikap tegas dengan memberhentikan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya bisa dibaca publik sebagai bukti bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak punya beban. Siapapun yang terindikasi bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka meski diberhentikan, ini bagian dari etika mengelola pemerintahan yang bersih. Meski asas praduga tidak bersalah tetap berlaku dan harus menjadi prinsip dalam proses hukum. Langkah Anies Baswedan dengan cepat mengambil sikap memberhentikan Yori ini sangat penting. Supaya proses hukum berjalan dengan lancar, KPK punya keleluasaan untuk menelusuri kasus ini sampai tuntas dan membongkar siapa saja yang terlibat. Kabarnya juga akan sampai ke Tanah Cengkareng yang merupakan aset DKI dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Ahok. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta, khususnya unit usaha PD Pembangunan Saranajaya, tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana programnya. Tidak boleh terganggu dengan kasus Yori. Gubernur Anies meminta kasus ini diusut secara tuntas. Siapapun yang terlibat, hukum ditegakkan secara proporsional dan adil. Dari kasus ini, Gubernur DKI Jakarta menjadi tahu siapa saja anak buah yang perlu diperhatikan khusus, terutama yang bermasalah. Dalam konteks ini, KPK sesungguhnya turut membantu gubernur untuk bersih-bersih di DKI Jakarta.